Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Bintang tamu yang malam hari ini sudah ada di samping saya adalah seorang artis cantik yang juga konon kabarnya memiliki konflik dalam hidupnya, bahkan sempat diusir karena fitnah. Gimana ceritanya, Angelati? Ya, jadi memang ada konflik yang sampai sekarang masih jadi misteri ya. Karena sempat difitnah, sampai diusir, diperlakukan tidak adil, hingga dinikahin tapi tidak ada catatan sipil. Jadi sampai sekarang saya tidak tahu kenapa alasannya, bagaimana. Cuman sekarang tetap move on aja ke depan, menatap kehidupan yang lebih baik, dan percaya bahwa Tuhan yang mengatur jodoh dan segalanya. Tapi menghadapi fitnah itu tidak mudah loh. Iya. Kan? Fitnah apa yang kamu terima waktu itu? Dibilang apa? Wah, banyak banget kalau fitnah mah. Dibilang menang cantik doang, makan harta orang, dibilang tukang selingkuh, dibilang jelek-jelek, semuanya jelek-jelek. Dan itu tidak terbukti. Dan menghadapi semuanya itu gimana? Menghadapi semua itu cuman mendekatkan diri pada Tuhan dan meminta Tuhan bahwa ketika kita direndahkan manusia, Tuhan yang akan meninggikan. Akhirnya mendekat kepada sang pemilik hati ya? Yes. Baik, Angelati, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku rumah tangganya berantakan karena kelakuan sang suami. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dini. Selamat malam Mbak Dini. Ya, selamat malam Mas. Apa yang mau diceritakan? Jadi gini Mas, saya udah 4 tahun nikah dengan suami saya. Tetapi dalam setahun ini dia berubah sama saya Mas. Perubahannya apa tuh? Dia sering pulang malam, dia bilang ada kerjaan gitu kan. Tapi yang saya tahu sih kayaknya enggak deh Mas. Saya merasa curiga sama dia. Selama 4 tahun menikah tuh baik-baik aja? Baik-baik aja. Saya juga curiga apa karena saya belum punya anak, saya nggak tahu Mas. Apa hubungannya karena nggak punya anak tapi dia berubah? Habis setiap saya mau ngajak dia ngecek gitu, dia nggak mau Mas. Ngajak apa? Ngecek, cek ke dokter gitu, dokter kandungan. Periksa dia? Iya, bukan periksa kandungan. Periksa Mbak? Iya. Dia nggak mau? Dia ada aja alasannya. Oke. Curiganya karena itu aja? Iya. Oke. Baik, mudah-mudahan kita bisa dapat jawabannya. Harapannya apa datang ke sini? Harapan saya ya itu, saya ingin tahu kenapa suami saya berubah. Oke, kami akan ajak Mbak Dini untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dini, dengan tanggal lahir 16 April 1991 dan mendiami nomor rumah 62. Sosok penyayang dan juga rela berkorban demi orang yang ia sayangi. Akan tetapi, saya merasakan ia mudah sekali dimanfaatkan orang lain, terutama suaminya. Hingga ia mengalami tekanan yang cukup besar. Hal ini yang saya lihat saat ini ia sedang mengalami kesulitan hati. Saya bisa merasakan dari pikiran dan juga isi hatinya galau. Tangisan yang terus ia rasakan akibat ia salah dalam pilihannya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk semua. Hai. Hai. Angela. T, right? Yes. Saya berhadapan dengan Mbak Dini. Iya benar Mas. Oke, saya konfirmasi data dulu ya.
lahir di tanggal 16 bulan 4 1991. Lalu kemudian nomor rumahnya adalah 62. Dini sudah 4 tahun menikah, tapi setahun belakangan suaminya berubah. Curiganya ini ada kaitannya dengan Dini yang belum punya anak ya dari sang suami. Dan ditanya ke teman-teman kantor, menurut informasinya katanya ada perempuan lain. Iya betul. Iya, teman-teman kerjanya mengatakan demikian. Iya. Nah sebenarnya mau tahu perubahan suaminya itu karena apa sih Roy? Oke. Sebenarnya kalau saya lihat di sini, Dini ini sudah mencurigai sesuatu ya. Sudah mencurigai bahwa suaminya sebenarnya kayak ada yang aneh gitu. Dan kamu tahu kan itu ada firasat seorang istri seperti itu. Jadi saya sih jujur kalau kamu nanya saya ya atau tidak, saya jawabnya ya, kayaknya ada yang aneh. Iya benar Mas. Saya tidak mendinai, saya tidak menyangkal bahwa suaminya gimana-gimana, tapi saya merasakan perasaan batin ternyata memang agak ada sesuatu yang aneh sih dalam hubungan kalian. Oh, tiap suaminya ditanya katanya untuk urusan pekerjaan, makanya dia sering pulang malam dan lain-lain. Nah kalau yang kamu lihat anehnya ini karena alasan apa Roy? Ya apa karena ada perempuan lain atau gimana ya Mas? Sebentar, jangan buru-buru ke sana ya. Jangan buru-buru ke sana. Kalau kamu sebagai perempuan, Angela, kalau ada pasangan kamu yang seperti ini, menurut kamu apakah ada perempuan lain ataukah memang ada pekerjaan yang lebih loadnya pekerjaan lebih banyak belakangan sehingga sering pulang malam? Gimana menurut kamu? Menurut saya pribadi, kalau seorang suami ya, itu harusnya udah bertanggung jawab dan mementingkan keluarga atau istri lebih utama. Tapi kalau sampai dia menghilang itu biasanya ada dua yang salah. Antara dia memang terpikat dengan wanita lain atau memang kita yang tidak membuat dia nyaman di Jadi rumah. mencari kenyamanan di luar rumah. Iya. Ujung-ujungnya ya Bisa ada perempuan lain. bisa ada perempuan lain. Nah itu yang saya curigain Mas. Iya, Kuat banget ya feelingnya ya. Iya. iya kuat banget. Karena ya selama Kelihatan setahun sih. ini berubah banget Mas, benar-benar berubah. Berubahnya gimana sih? Itu kadang pulang malam. Pulang malam. Terus handphone sering dicek gak? Ya itu dia, sekarang handphonenya itu di password Mas, nggak kayak biasanya. Dipakein password. Iya, Kamu nggak tanya passwordnya apa? aku tanya nggak dijawab sama dia. Nggak dikasih? Nggak dikasih, Kebutuhan. makanya itu aku curiga gitu. Kebutuhan batin dan nafkah batin lahir dan batin. lahir batin itu terpenuhi tidak? Terpenuhi sih. Wow. Masih penuhi. Maksudnya masih tidur dengan dia. Ya kadang-kadang dia juga nggak pulang Mas, makanya saya curiga. Belakangan ada nggak mungkin hal-hal yang menurut Mbak Dini ini bisa bikin dia nggak nyaman, misalnya marah-marah atau mungkin apapun itu, pernah ada kejadian nggak yang bikin dia nggak nyaman di rumah? Ya mungkin marah-marah itu karena password kan di password HP-nya. Itu karena aku mau minta nggak dikasih sama dia. Sebelum itu Kayaknya nggak ada deh Mas. Ya itu karena Ya kehamilan wajar mungkin. sih baik kalau kita minta passwordnya suami kita bahwa ada apa sih kok nggak dikasih passwordnya? itu aneh ada- banget sih. Aneh banget. Kita kalau punya Iya. hubungan, emang sih handphone tuh menurut saya. Segala sesuatu percakapan tuh semua di dalam di handphone. Tapi kalau misal password sampai di handphone sampai di passwordin, itu pasti pasti sudah menjurus ke arah sana. Saya curiga. Iya, seperti itu. Saya sih juga kalau ya semuanya di handphone, kita nggak saling ngecek handphone sih sama istri, tapi Oh, nggak dia tahu ngecek. karena dia begitu dia tanya passwordnya saya kasih dan dia juga tahu password saya, jadi dia bisa ngecek kapanpun. terbuka. Iya. Iya, apapun yang mau dicari ya silakan aja. Ya seharusnya Iya, seperti emang itu apa- kan Mas. apa- Ada ada Seperti apa-apa. handphone. Ini mengkonfirmasi nama dan tanggal lahir. Memang ada partisipan yang daftar atas nama dengan tanggal lahir persis 3 Maret 1987. Itu nama asli. Ya. Kita ganti ya dengan Juli. Juli. Oke. Mas Jimmy tanggal lahirnya berapa? 3 Maret 87.
Apa ini mas selama ini yang dia tutupi dari saya? Apa yang mau diceritakan, Mas Jimmy? Gini mas, saya udah menikah 4 tahun, lebih kurang 4 tahun sama istri saya. Kita belum dianugerahi omongan. Oke. Ya, terus 1 tahun ke belakang, saya menghadiri acara reunian SMA saya. Jadi saya ketemu nih sama mantan saya waktu SMA. Oke, terus? Ya, terus ya kita ngobrol, kayaknya kita masih sayang sih kayaknya. Terus jadi sejak hari itu sampai saat ini jalan bareng. Iya, kita udah sering komunikasi semenjak yang 4 tahun yang lalu kita hilang kontak gitu. Mbak Juli tahu kalau Mas Jimmy ini udah berkeluarga? Nggak tahu. Tadinya nggak tahu? Nggak, cuma kayak apa sih? Aku tuh sebenarnya belum move on dari dia gitu. Cinta lama bersemi kembali. Jadi nih, Pokoknya semenjak ketemu itu, Si LBK dia. aku udah ini aja gitu, udah seneng lagi gitu, Terus dia udah semangat lagi gitu. Oke, Mas Jimmy sebenarnya sudah berkeluarga kan? Sudah. Mbaknya nggak pernah dikasih tahu? Sudah sih. Sudah kasih tahu sebelumnya. Tapi katanya udah sering cekcok sih mas gitu. Aku sih Udah nggak mau mikirin, cerai gitu. iya. Aku sih nggak karena aku sayang sama dia ya gitu. Aku juga semenjak putus dari dia itu sampai sekarang nggak bisa move on gitu. Apapun alasan dia gitu, dia bilang udah sering cekcok, ya udah kita nyaman kita jalan. Cekcok atau cerai? Dua hal yang berbeda loh. Kita belum cerai sih. Oh, oke. Tapi kalau menjalin hubungan dengan perempuan lain, dengan mantannya waktu SMA, artinya emang ada niatan untuk pisah dengan istrinya? Ada niatan untuk cerai? Kita lihat ke depan aja sih mas. tega banget. Kita kan Sabar ya, seorang sabar ya. laki-laki nih, pastinya pengen sama anak aku, ya. Sementara 4 tahun ini kita kan masih sibuk masing-masing juga gitu. Jadi kita belum sempat juga ngecek ke dokter gitu. Saya melihat Dini memiliki rasa curiga yang sangat kuat pada suaminya. Ternyata kecurigaan Dini yang sangat besar memang benar-benar terjadi. Jadi sekarang lebih sayang ke Mbak Juli dibandingkan ke pasangannya? Jujur sih iya sih. Gile. Ya Allah mbak, kalau mbak jadi aku gimana mbak? Harapannya datang ke sini untuk apa sebenarnya, Mas Jimmy? Harapannya saya pengen ini aja sih. Sebenarnya jujur saya pengen balikin sama mantan saya. Sabar ya. Gitu. Terus tapi saya bingung juga sama istri saya. Yang bikin bingung tuh bagian mananya? Ini sebenarnya saya sih sayang sama dia. Dulunya putus sih karena kita ada salah paham aja sih. Jadi karena salah paham jadi nggak ada saling menjelasin. Oke. Jadi udah kita putus. Nggak ada setelah lulus SMA saya kuliah ke luar kota. Jadi hilang Terus kontak ketemu gitu. dengan istri yang sekarang? Iya. Nah, jadi sekarang Mbak Juli kan udah tahu nih bahwa mantannya ini yang masih mungkin dulu belum bisa, Mbak Juli belum bisa move on dari dia ya. Tapi ternyata dia udah suami orang. Ya udah 4 tahun nikah tadi katanya ya. Iya. Berarti bisa dibilang Mbak Juli itu pelakor dong? Enggak dong mas, kan dia bilang dia kan nggak punya anak nih. Dia juga nyaman sama saya gitu, saya juga nyaman sama dia. Terus dia bilang udah nggak pernah udah jarang hubungan sama istri gitu. Tapi dia suami orang kan? Ya kalau kenyataannya dia emang mau balik ke sana ya mungkin saya nyerah walaupun saya sakit gitu. Padahal saya selama ini nggak bisa move on dari dia gitu. Saya sampai belum nikah gitu. Saya ketemu laki-laki gitu, tapi nggak ada yang kayak dia Nggak gitu. bisa. Nggak bisa gitu. Tapi kalau pada akhirnya dia nanti mau balik sama istrinya gitu, walaupun saya sakit gitu, apa boleh buat gitu kan? Saya mau tanya, kalau misalnya Mbak Juli ada di posisi istrinya, apa yang akan Mbak Juli lakukan?
Ya sebagai perempuan ya marah ya, pertama marah gitu. Cuma alasannya kan harus jelas gitu. Tapi sih kalau saya lihat memang dia kan nggak bisa ngasih momongan gitu. Jadi suami juga harusnya lebih tegas gitu. Yang satu yang saya lihat, cewek ini adalah kompor. Gitu kan. Aku tuh nggak mau dicap pelakor gitu. Kalau memang dia udah nggak nyaman sama istri gitu. Maling nggak mau teriak maling. Iya, dia malah teriak Gitu, maling. kayak Mas gini kan sebut saya pelakor gitu. Saya nggak mau. Ya gitu karena kan. saya ngelihatnya seperti itu kan. Iya. Benar gak sih? Jalan sama suami orang yang belum pisah, belum cerai, terus dia tahu kalau dia sudah beristri, artinya kan Ya emang pelakor. Iya, emang pelakor. bener gak sih apa salah saya? Tapi orang ini tipenya nggak mau disalahin. Dasarnya pelakor aja dia. Mental pelakor. Yang di sini sih yang gue sebel adalah dua orang itu. Jadi mereka tuh dua-duanya sama aja. Kayak licik gitu ya. Iya, licik. Jadi harapannya malam ini datang ke sini adalah untuk apa sebenarnya? Boleh kita pertegas lagi nggak? Iya, saya pengen ini aja sih, pengen tahu juga sih. Saya tuh lebih milih siapa gitu. Cocoknya maksudnya lebih baiknya ke mantan atau yang istri sekarang. Jadi apa yang harus dilakukan gitu ya? Iya. Karena saat ini di kondisi seperti ini Iya. masih terikat dalam satu pernikahan, tapi punya perasaan sayang dan cinta ke orang lain, ke Iya, sang mantan. Kita gebrakin aja mereka ya. Digerebek aja ya. Gerebek aja. Tapi jangan Tapi mudah-mudahan nggak ada emosi ya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Angelati. Oh, bagus ya. Udah sama pelakor ya. Jangan, Mama! Pelakor. Jangan pelakor, jangan pelakor gue. Makanya punya suami dijaga. Jangan lihat aja di orang. Udah, Mama. Sebentar. Kamu juga ya, Pak ya? Aku kurang apa sama kamu, ha? Sama ini aku udah kasih semuanya untuk kamu. Udah, Makanya punya suami dijaga. Belain dia. Kamu sayang sama dia, ha? Itu, Mama. Aku sayang sama Bukan dia, Mama. bukan dia. Sabar. Mas, duduk dulu. Ambil nafas. Mas duduk dulu. Mbak, maaf ya. Coba kita duduk dulu pelan-pelan ya. Duduk dulu Masnya di sini. Boleh minta kursi lagi satu, Bang Oji. Minta tolong. Saya berharap bisa diskusi dengan tenang ya. Kita pikirin baik-baik solusinya apa. Oke, Mas Jimmy. Mbak Dini ini datang ke sini bukan kita sengaja untuk ngejebak Mas Jimmy dan mbaknya ya, Mbak Julie. Tapi memang Mbak Dini ini daftar juga sebagai partisipan. Dia cerita apa yang dialami di rumahnya. 4 tahun menikah, setahun belakangan suaminya berubah. Diajak ngobrol nggak bisa, sering pulang telat. Lalu kemudian juga curiganya ada perempuan lain. Makanya sebenarnya datang ke sini mau cari tahu apa betul suaminya seperti yang dicurigai. Iya. Begitu disebut namanya, memang dikonfirmasi ada nama partisipan, makanya kami persilakan Anda untuk masuk. Si Dini itu merasa kamu berubah, pulangnya malam, terus handphonenya di passwordnya itu buat apa? Merasa kan ada yang curiga, gak boleh dicek handphonenya. Jadi curigaan itu membuat dia berasumsi kalau kamu tuh kayaknya selingkuh, firasatnya. Setahun nggak berhubungan badan, udah lama nggak berhubungan badan. Ini kan untuk laki-laki aneh ya, laki-laki biasanya ini nggak wajar. Dan di rumah suka marah-marah katanya Mas Jimmy. Mas Jimmy. Jadi ini ternyata Mas Jimmy itu bisa dikatakan CLBK ya. CLBK dengan Julie. Dengan Julie. Ya. Ya. Tapi Julie ini sekarang udah tahu bahwa Mas Jimmy ini sebenarnya ada istri dan baru tahu nih ada masalah ini ya. Tapi jujur sih kalau saya di posisinya Dini, gue tinggalin nih laki, biarin aja soalnya mau kawin aja. Kalau Angel ada di posisi Julie, masih mau pertahankan atau terusin? karena saya anti pelakor ya. Kalau dideketin pria atau mendekat
mendekati pria yang punya pasangan, yang indikasi punya pacar ataupun pasangan, saya nggak mau. Begitu tahu seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Wah, ternyata ada istrinya. Ternyata istrinya ada punya masalah begini. Ya saya tinggalin. Karena nggak mau ambil resiko, karena kan ada karma. Sekarang keputusan ada di Jimmy, Julie, dan Dini ya. Serah mau diapain. Kalau Dini sendiri udah nggak mau nih? Saya udah nggak mau lah, Mas. Udah nggak mau lagi? Udah nggak mau. Sekarang semua Kapok terserah ya? dia. Udah kapok, udah ketahuan 100% bilangnya. kapok? Iya, kapok. Nggak mau balik? Nggak mau. Oke. Udah cukup lah Mas, saya disakiti terus sama dia. Aku pengen nanya Julie dong. Julie, kamu masih mau sama nih laki? Cinta Ya. lama kamu yang bersemi kembali. Ya Masa-masa pada akhirnya saya udah tahu begini ya Mas ya. Kak Roy gitu. Saya udah nggak mau. Kok kamu gitu sih? Enggak, Masa-masa kamu indah di udah bohong. sekolah dulu, naik apa kayak sepeda dan segala macem. Ya pokoknya kenangan itu sih aku nggak bisa lupa ya Kak. Soalnya kan kalian kan diduga memang punya hubungan yang udah cukup dalam dari dulu sampai sekarang. Terpisah beberapa waktu, ketemu lagi gitu kan. Otomatis cintanya kan lebih dalam dan ada memori-memori masa kecil. Udahan aja nih. Ya walaupun aku sakit aku udah. Iyalah. Oke. Tapi saya melihat Mbak Julie cuman di sini aja udah. Nanti Takutnya lanjut lagi. Lanjut di belakang ya. Iya, kalau kelihatannya seperti itu ya Mbak. Mas Jimmy deh. Berarti kuncinya di Mas Jimmy. Iya. Jimmy-nya ini mau nerusin atau enggak? Jujur, Mana Mak. yang mau dipilih? Oh iya, oke. Kamu jawab dulu ya. Saya kan- Jujur saya sih bingung sih. Tuh kan. Oke, saya mau tanya ya, saya tegasin lagi. Pilih mana? Pilih istri atau mantan pacar? Nah, lebih gue serem banget sih. Mana ya? Saya boleh jawab? Jangan Kok deh. mikir ya? Apa? Kok mikir ya? Enggak gini. Jimmy itu orang yang nggak tegas ya. Kalau kamu cinta sejatinya, cinta banget. Yang dulu ya dulu langsung ambil Julie. Tapi kenapa langsung ada semacam pikiran 10 menit. Kayak laki-laki kayak nggak tegas gitu. Kayak A, B, C, D. Apa ya? Kok kayaknya enggak ya. Kalau gue ngeliat dia sebagai laki-laki. Iya. Nggak bisa buat decision, nggak punya Pendirian. keputusan, gue tinggal. Iya. Mau Julie, mau itu kayak mikir, gue sama Saya juga males, Mas. Ini apa sama Julie? Masa mikir? Ya ini mungkin di belakang sini ya, begitu selesai ya bisa dibicarain dan mungkin Mbak Julie dan juga Mbak Dini tahu sebenarnya laki-laki yang selama ini kalian sayangi itu seperti apa tipenya ya. Mas Jimmy, mudah-mudahan sih setelah malam hari ini Anda bisa lebih tegas dan tahu apa yang akan Anda lakukan ya. Ada yang mau disampaikan, Roy? Saya tidak ingin menyampaikan apa-apa. Saya pengen menyampaikan ke semua mungkin yang menonton pemirsa di rumah juga. Kalau udah kawin, terus ketemu CLBK, ya udah sih move on aja dari dulu. Pilih yang sekarang aja. Udah itu aja pesan aku. Yang mau bodo amat deh, mau SMP gue sepeda bareng, makan es krim bareng. Yeah. Past is already past gitu. Kita hidup di dunia yang sekarang. Iya. Nggak usah masuk ke dunia lalu. Mau digoda lagi, hey kamu masih ingat gak? No way, gue udah punya istri gitu. Ya, betul. Itu aja sih pesan Roy. Oke, Mas Jimmy. Oke. Terima kasih banyak ya. Kami harap ini Endingnya menjadi- gimana jadi Mas Jimmy? Ya, endingnya nanti kita Ending lihat ganti. setelah ini Oh, ya. iya, that's right. Ya, terserah Mas Jimmy. Nanti kita coba ya. Mudah-mudahan kita lihat ke depannya seperti apa sikap yang akan diambil Mas Jimmy. Terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Selamat malam. Ini adalah yang terbaik ya. Terima kasih ya. Thank you. Jangan sampai ketemu nih tolong Bang Oji. Ke depan aja. Sebagai istri ngerasa punya hak lebih kenceng lah, gila. Maka disiram, dipukul, dijambak, ditonjok. Iya. Kamu pernah dilabrak orang nggak? Enggak, karena aku nggak pernah mau cari urusan sama orang. Sama istri orang, sama Nggak suami mau. orang? Jangan ya. Nggak mau. Saya kan punya kualitas, kenapa saya harus incer laki orang? Pasti Tuhan kasih laki yang baik buat saya. Iya benar. Iya. Setuju. Itu dia benar. Iya, gue Tapi kalau kamu punya pasangan dan diganggu sama perempuan lain, kamu akan ngelabrak dia nggak? Saya pastikan pasangan saya tidak bisa diganggu orang lain.
Iya, benar ya. Iya. Jadikan sebagai satu-satunya pilihan Yes. supaya tidak menjadi pilihan. Yes. Iya, oke. Harus cari cowok yang setia. Iya. Iya. Kuncinya nomor 1. Kalau yang kaya mah banyak, yang setia susah. Iya. Iya. Harus cari. Setuju sih. Roy, kalau tadi kita lihat Jimmy ini sebenarnya bisa dibilang dia itu masih pengen mempertahankan istrinya, tapi sisi lain dia masih punya perasaan sama mantannya. Kalau menurut saya pelin-pelan. Itu aja udah salah sebenarnya sikap Iya. pelin-pelan yang dia punya ya. Jadi laki jangan pelin-pelan lah ya. Iya benar, nggak bisa lepas dari masa lalu, Iya. tapi nggak bisa yakin Nggak bisa dengan ya. masa sekarang Tadi dan waktu depannya. kamu perhatiin nggak waktu berantem situ si Jimmy ngomong aku sayang mama gitu. Aneh kan? Itu dia makanya. Saya penasaran sih, akhirnya Jimmy itu milih siapa? Perlu ada penelusuran nggak sih? Saya tampaknya perlu melakukan penelusuran yang lebih dalam ya. Kita akan lihat Ya. dia akan memilih siapa. Baik, kalau begitu setelah ini tim penembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Saat ini saya sudah bersama Mas Mario. Kita akan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga dari Mbak Dini. Kita berbagi tugas. Ya, kita split tim di sini. Jadi Pak Ustadz akan langsung menemui Mbak Dininya. Betul. Saya akan menemui teman dekat dari suami dari Mbak Dini ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan kita Mas Mario. Amin. Semoga masalahnya cepat selesai Pak. Ya, oke. Saya kesini dulu ya Pak Ustadz. Baik, saya kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mbak. Pak Ustadz. Iya betul Mbak. Pak Ustadz yang dari Antv itu. Betul, saya Satroma dari silakan, Menembus Mas. Mata Batin Antv. Sazam, Ya, Pak Ustadz. dipakein masker aja dulu Mas. Mbak, maaf. Oh, iya. Harap sebentar. Pemirsa, semoga permasalahan Mbak Dini dengan keluarga bisa diselesaikan dengan baik. Silakan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Iya. Ngomong-ngomong, suami Mbak mana? Suami saya belum pulang Pak Ustadz. Belum pulang? Belum, semenjak dari studio kemarin dia nggak pulang ke rumah. Saya kirain sih suaminya ada di sini gitu biar Enggak Pak Ustadz. gampang kita nyelesainnya. Enggak, saya udah capek Pak Ustadz. Hmm. Saya udah malu sama tetangga. Gara-gara mungkin saya nggak punya anak. Mungkin suami saya tinggal sama selingkuhannya sekarang Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Jangan nuduh sembarangan, kan belum ketahuan. Ya saya nggak nuduh Pak Ustadz, tapi dia nggak pulang. Ya kan mungkin nggak pulang apa karena ada kerjaan memang yang membutuhkan dia harus nginep gitu Mbak. Gak mungkin Pak Ustadz, dia pasti ke rumah selingkuhannya itu Pak Ustadz. Ya kita nggak boleh nuduh sebelum ada buktinya. Saya udah nggak kuat Pak Ustadz. Bu, Mbak, rumah tangga memang nggak gampang. Banyak cobaan yang nggak mulus aja kayak jalan tol. Ada kerikil, ada belokan, ada lobang. Ya sebagai seorang istri harusnya sabar. Ya tapi saya kurang apa Pak Ustadz? Saya selalu bilang ke suami saya pengen ke dokter kandungan. Tapi suami saya selalu nggak mau. Tiap hari kerjanya berantem terus sama saya. Saya dituduh macam-macam Pak Ustadz. Saya dituduh selingkuh segala macam. Padahal dia yang selingkuh Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Saya mau pergi aja lah Pak Ustadz. Ibu mau pergi kemana? Saya mau ke rumah mertua saya. Saya mau pamit aja Pak Ustadz. Saya udah nikah baik-baik, sekarang juga saya mau Emang nggak baik-baik. bisa diselesaikan di sini aja? Nanti Nggak bisa Pak Ustadz, saya udah sakit hati banget Pak Ustadz. Mbak mau kemana Mbak? Saya mau pergi Pak Ustadz. Ya Allah, Mbak, emang nggak bisa kita selesaikan baik-baik? Udah nggak bisa Pak Ustadz, saya udah capek Pak Ustadz. Udah saya mau pergi aja. Ya kan kita bisa selesaikan di sini Mbak. Udah nggak Pak Ustadz, udah cukup Pak Ustadz. Saya udah mau pergi aja Pak Ustadz. Lalu terus ini, Mbak sabar dulu Mbak. Ini kan kita mau menyelesaikan masalah. Terus gimana kalau Mbaknya juga pergi? Kan saya mau nyelesain juga Pak Ustadz, saya mau minta maaf sama mertua saya. Oke gini, saya dampingin Mbak. Cuma janji ngomongnya baik-baik, tidak saya dengan janji, Pak emosi. Ustadz. Iya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik di sana nanti. Amin. Terima kasih banyak Pak Ustadz sebelumnya. Baik Mbak.
Pemirsa, sekarang kita akan dampingin Mbak Dini ke rumah mertuanya. Mudah-mudahan harapan kita di sana bisa bertemu dengan suaminya biar menyelesaikannya lebih mudah. Mudah-mudahan tidak seperti dugaan Mbak Dini bahwa suaminya berada di rumah selingkuhannya tapi berada di rumah orang tuanya. Jalannya sih bilangnya di sini, rumah nomor 9. Nah, ini nih. Iya nih nomor 9, yuk. Coba yuk. Coba masuk aja. Assalamualaikum. Permisi. Iya, Permisi. iya. Mas Mario ya? Iya. Oh, di sini. Oh, kirain di Masuk, sini. masuk Mas. Maaf nih. Sebelumnya mau pakai masker aja biar identitasnya. Oh iya, boleh, boleh. Gak apa-apa ya? Iya. Ya. Pakai aja dulu, Pak. Silakan Mas masuk. Dah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya duduk aja. Iya Mas. Jadi gimana nih? Coba cerita deh sama kita. Mendingan minta bantuan sama kita. Coba diceritain. Iya, saya kan udah 1 tahun belakangan ini ya Mas. Saya kan menjalin hubungan sama Mas Jimmy. Saya tahu dia tuh udah punya istri gitu kan. Emang saya dulu mantan dia gitu. Mantan. Iya begitu. Kita sering reuni kan. Kita ketemu gitu. Memang saya jujur gitu. Selama ini tuh saya nggak bisa move on gitu dari dia gitu kan. Tapi begitu kemarin kita di studio itu ya, saya jujur gitu, saya sebagai perempuan gitu, saya nggak bisa gitu, saya kasihan sama istrinya gitu. Saya minta bantuan sama Mas gitu, saya pengen selesai gitu loh. Oke, sebentar Mbak, maaf saya potong. Berarti Mbak tadi bilang Mbak ada hubungan, berarti bener Mbak itu sampai sekarang masih ada hubungan serius sama Mas Jimmy-nya? Masih. Berarti nih Mbak sekarang minta tolong kita buat apa nih? Buat nyelesain sama Mas Jimmy. Nah ini ngomong-ngomong, Mas Jimmy-nya ada di sini. Loh, kok ada ANTV di sini? Sekarang nih ANTV ngapain di sini sih? Kan urusan udah selesai, Mas. Iya Mas, biar Tolong, Mas, ya. Gini Keluar, Mas. Mas. Mas mending tenang dulu, kita ngobrol dulu baik-baik. Udah enggak, ini biar saya yang urus sendiri, Mas. Iya, maksudnya kita nggak akan di sini kalau Mbaknya nggak minta kita ke sini. Kita cuma pengen ngobrol baik-baik aja, Mas. Maksud kamu apaan sih undang-undang mereka? Aku mau minta bantuan sama dia Mas. Aku udah nggak bisa. Aku ini perempuan Mas. Kamu itu harus tegas. Kamu pilih aku atau dia? Aku nggak mau dicap pelakor sama tetangga-tetangga di sini. Udah jelas aku milik kamu. Aku nggak bisa. Udah deh, Mas, tolong Mas ya. Ya gini aja deh, gini. Biar enak, Mas sama Mbak duduk dulu, kita ngobrol baik-baik. Enaknya gimana? Diselesaikan apa aja. lagi? Kan udah jelas kemarin. Ya maksudnya kalau udah selesai, milih dia. kalau memang udah selesai, kita nggak akan dipanggil di sini lagi juga, kan Mas? Ini minta Nggak, tolong sama kita. Pokoknya aku minta tolong hari ini kelarin gitu. Saya pokoknya udah nggak mau Mas sama kamu Mas. Ayo Mas, minta tolong saya Mas. Saya ada sesuatu yang mau saya balikin sama ibunya dia. Saya minta tolong. Ya gini. Biar saya ngomong dulu, Kita ikutin aja maunya oke? Biar semuanya selesai. Biar Udah Mas... deh, udah. Nggak usah. Mau ngapain lagi sih? Kamu mau balikin apa sih ke ibu saya? Kamu nggak perlu tahu Mas. Nanti Mas tahu di sana biar semuanya selesai, semuanya clear. Pokoknya Mas saya minta tolong sekarang ke rumah ibunya dia Mas. Saya minta tolong banget sama Mas. Ayo cepetan. Ya udah, oke. Makin runyam deh, udah mendingan biar masalah cepat selesai, mendingan kita ikutin aja. Kita ke rumah ibunya Mas Jimmy aja. Pak Ustadz, ini rumah mertua saya. Oh ini, Iya. kita ketok aja. Oh iya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Bu. Salam. Ngapain lo kesini? Lu bawa siapa kesini? Lu bikin malu gue aja lu Ya ya. Allah Bu. Mas Azam. Ya Pak Ustadz. Bisa dipakai Yaudah. siap.
Masuk, masuk. Apa kita pakai masker dulu? Udah Mas Adam. Makasih Mas Adam. Ya. Gimana Bu? Masuk aja dulu. Nggak enak dilihat tetangga. Oke, makasih. Lu ngapain bawa orang kayak gini? Lu bikin malu gue. Gue malu sama tetangga-tetangga sini. Lu ngapain coba? Bu, sebentar. Coba di ngomongin pelan-pelan, nggak Lu usah mau pakai. ngapain coba kesini? Aku cuma minta maaf sama ibu. Minta maaf ngapain? Aku mau pisah aja, Bu. Bagus kalau kayak gitu, bagus. Gue udah dari dulu. Astagfirullahaladzim. Sama anak gue. Dari dulu lo tau nggak? Gue nggak setuju sama lo kan. Bu, maaf ya. Ibu kan mertuanya. Mertua sama mantu itu tetap anak ibu. Masa ibu senang kalau Bapak anaknya tahu berpisah? apa? Bapak tahu apa tentang keluarga gue? Bapak nggak tahu apa-apa. Lo cewek nggak bener tahu. Gue dari dulu emang udah punya firasat lo ini kagak bener. Bu, sabar Bu, tenang. Lo Jangan ini emosi, ya. nih nyampe sekarang juga kagak ngasih keturunan nih. Kagak ngasih keturunan Bu. Tapi Ali nggak pernah mau kalau aku ajak ke dokter. Anak gue mah subur, anak gue subur. Lo nih lihat, nih ceking kayak gini, mana ada nih. Astagfirullah, ibu nggak boleh. Ini 4 tahun kawin kagak ngasih anak juga. Sekarang kalau anak ini posisinya anak ibu gimana coba? Tidak ada seandai-seandainya. Nyatanya gue kagak punya anak seperti ini. Loh, nggak ada yang nggak mungkin Bu, buat Mungkin Allah, buat saja, Tuhan. mungkin saja. Bisa Bapak nggak usah kenyataannya deh ngomong dibalik. begitu karena Bapak nggak ngerasain apa yang gue rasain. Gue tahu benar, ini menantu gue. Kalau Bapak Ustadz mau di sini mau bantu gue, bantu biar dia cerai sama anak gue. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Nih calon menantu gue nih. Nih calon menantu gue nih. Jadi, Mas Mario. Ya, lo jangan pernah ganggu dia. Karena dia calon menantu gue. Mas Mario, Lo yang ini lebih gimana sih ini? Astagfirullah. Oke, coba Mbak jelasin deh gimana sih? Ini loh Pak Ustadz. Iya, gimana? Saya datang ke sini mau balikin uang yang dulu ibu kasih ke aku, Bu. Maksudnya apa? Pokoknya aku nggak bisa udah. Uang apa ini? Maksud ibu kasih uang ini untuk nanti kalian mau beli apa, mau liburan kayak mau apa, terserah kalian. Itu maksud ibu baik banget kan? Baik banget lah. Jadi selama ini kamu gak tulus sayang sama saya? Oh tulus, dia Bukan tulus. gitu, Mas. Aku memang selama ini aku bingung. Aku cinta sama kamu, aku sayang, aku nggak bisa move on dari yang lain gitu. Aku juga dipaksa sama ibu kamu. Tapi kan kamu cinta sama anak saya. Tapi Gimana Bu, sih? aku nggak mau dicap pelakor, Bu, sama orang-orang. Gak ada pelakor karena saya setuju Enggak, aku sama udah nggak kamu. bisa, aku nggak mau. Saya bingung kok ibunya sampai tega misahin anak yang udah nikah sih Bu. Pak Ustadz nggak tahu apa-apa tentang dia. Ya justru Lo kita bulan kesini kemarin tuh- ngapain coba di kamar? Di kamar lo ngapain? Waalaikumsalam. Ini siapa lagi? Sini lo. Kok rame-rame kayak gini? Sini, duduk. Udah, ya aku duduk. Ini ada apaan, Bu? Ini siapa lagi nih? Ini nih kak abangnya si Jimmy. Ini si Adi namanya. Lo ngaku? Dia pacaran. Saya punya bukti banyak. Kenapa saya nyuruh mereka pisah? Saya tahu banget. Jimmy, bulan kemarin kamu tahu, ingat nggak? Waktu istri kamu nginep di sini? Ini pura-pura masuk angin. Kalau sama ibu nggak mau dikerokin. Sama kakak kamu kenapa mau? Adi, benar apa kata ibu? Ngaku Semua yang aja. ibu bilang itu ibu cuma ngarang karena mungkin dia minta saya terakhir. Bukan berarti harus saya ngapa-ngapain kan? Benar? Yaudah gini deh, Mbak. Benar ngarang? Mbak ini bener nggak sih Mbak? Mas. Coba apa Sekarang sih gini yang aja terjadi deh. sebenarnya Mbak sama Mas Aku Adi? pacaran, nggak mungkin aku pacaran sama kakak iparku sendiri. Oh, Mbak, Kalau belum lo terang emang gitu? cinta sama anak gue, kenapa lo tiba-tiba mau pisah? Coba deh Mbak, kalau emang itu bener Mbak lakuin, Mbak ngaku biar masalahnya selesai. Iya Pak Ustadz, sebenarnya saya pacaran sama Adi. Nah, dengar kan? Astagfirullah. Makanya Mama, sampai kapanpun ternyata juga benar gue ya? nggak akan Bukan saya aja yang nggak benar, ternyata mama juga nggak benar ya. Intinya bener Mas Adi punya hubungan spesial dengan Iya, Mbak. saya deketin kakak emang. Tapi
Ya, kalau sebenarnya saya deketin kakak, harusnya kakak nggak mau dong. Kalau emang benar dia istri dari ini. Gitu. Oke, nggak usah nyalahin orang. Saya cuma kepengen Mas Adi ngaku. Bener Mas Adi ngakuin itu. Sebagai abang nggak boleh terlalu dekat sama adik ipar. Itu agama kita ngelarang. Apalagi sampai melakukan hal-hal yang memang tidak semestinya dilakukan. Terus juga sebagai seorang kepala rumah tangga, udah punya istri, bagaimanapun istri kita, itulah istri kita. Kita rawat dengan baik, kita didik dengan baik, arahkan dengan baik. Jangan ambil keputusan sendiri. Saya cuma minta di antara kita saling memaafkan. Gitu ya Mas Mario ya. Ini udah jelas masalahnya, kesalahannya bagaimana. Dan sekarang sama-sama saling memaafkan. Ini bulan baik ya. Gini aja Pak ya. Lo, Jimmy, bawa bini lo. Kalau bisa segera urus surat perceraian. Iya pergi, cepat. Lo pergi. Ambil, bawa. Lo jangan pernah lagi ya deketin anak gue. Gue udah kasih kesempatan sama lo. Pergi, saya nggak bakalan balik lagi ke sini. Udah. Jadi Mas Mario kita Ya pokoknya begitu. Pak Ustadz jangan pernah lagi coba nyatu-nyatuin keluarga kami. Pulang. Nggak ada gunanya juga. Kalian malu-maluin gue aja. Gue malu sama orang sini. Oke, Mas Mario. Adik! Buruan! Sabar. Gak usah bawa banyak-banyak. Semuanya gue yang beli. Ada aja ya, soalnya kayak gitu. Jangan biarkan masa lalu mencampuri masa depan kita. Karena masa lalu hanyalah sebuah pelajaran untuk kita ke depannya. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku merasa tekanan batin dalam hidupnya karena pekerjaan di masa lalunya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Sarah. Oh, butuh kursi satu lagi ya? Iya, sebentar ya. Oke. Sebentar ya Mas ya. Ya. Kok berdua? Ada, ini Suaminya. yang Mbak Sarah. Iya, saya sendiri. Oke, silakan Mas. Mbak Sarah, betul katanya merasa hidupnya penuh dalam tekanan batin gitu. Iya, benar Kenapa? banget. Aku tuh tertekan banget gitu. Suami aku tuh kasar. Dia suka marah-marah nggak jelas. Dia nggak pernah ngertiin aku. Penyebab kasarnya itu kenapa, Mas? Jadi gini, Mbak, Mas, ini istri saya ini 2 tahun yang lalu saya kirim ke Taiwan untuk sebagai seorang TKW. Gimana? Dia saya kerjakan di luar negeri sebagai TKW di sana. Tapi setelah kurang lebih 3 bulan balik dari sana, saya sebagai seorang suami, tuntut hak saya sebagai seorang suami itu tidak pernah diturutin gitu. Jadi saya sebagai seorang suami itu merasa itu, kok kenapa? Waktu berangkat beda, pulang beda gitu. Itu yang bikin saya marah, saya punya hak dong tuntut hak saya kepada istri saya. Gitu, Mas. Bukannya gitu. Kamu tuh ngertiin aku. Kamu nggak tahu aku kayak gimana kan di sana. Iya, saya tahu. Kamu di sana kerja seperti apa, saya belum tahu. Tapi kenapa kok kamu balik itu berubah gitu, berubah total? Bukan begitu, Mas. Iya, ini kita cari solusi dari masalah lagi dihadapi. Ya, buat Mbak Sarah, suaminya terasa kasar. Tapi buat sang suami, ini karena kewajibannya Mbak Sarah tidak dilakukan, haknya suami tidak diberikan. Pasti ada alasannya, Mas. Aku ngelakuin Ya itu alasannya semua. apa? Pernah dikasih tahu nggak? Sabar dulu, Mas. Ini kita kalau pakai dengan nada Mas, seperti itu. Saya suami loh. Saya ngerti. Sudah 2 bulan lebih. Saya ngerti. Saya tidak pernah dihargai sebagai seorang suami. Saya marah itu. 2 bulan. 2 bulan lebih. Oke. Itu karena kamu nggak tahu.
Saya nggak tahu kenapa kalau kamu gak berubah begini gimana saya Aku tahu. bingung ceritanya harus kayak gimana. Mbak, ya, gini, boleh geser ke kiri sebelah sini sedikit ya. Masih juga lebih sedikit sini. Biar kita ngomongnya perlu teriak-teriak gitu ya. Jadi kita kan mau cari solusi. Jadi kalau kita pakai nada yang kencang, keras, justru malah akhirnya malah emosi semua. Harapannya apa? Datang ke sini sebenarnya untuk apa? Aku tuh supaya dia tuh jangan kasar lagi sama aku gitu. Aku tuh istrinya dia gitu. Dia tuh harusnya jaga aku gitu loh, Mas. Iya. Bukan malah kasar, ngomong nggak jelas. Kamu ngomong apa sih? Suami tahu nggak? Mas, dengar dulu. Iya. Kamu tuh 2 bulan loh. Berubah banget. Hah? Berubah. Aku tuh berubah pasti ada alasannya. Ya alasannya kamu yang tahu. Saya suami kenapa kamu tidak pernah melayani saya? Aku bingung ceritanya harus kayak gimana. Harus dari mana aku harus cerita, aku bingung. Oke, saya mau tanya ke masnya ya. Mas nama siapa? Nama asli aja, nanti kita akan ganti nama samaran. Nama saya Kita ganti dengan nama samaran ya. Namanya Romi ya. Oke, Mas Romi. Waktu dulu seperti apa dan sekarang berubahnya bagaimana? Boleh ceritain nggak ke kita? Jadi begini Mas, waktu itu memang ya, situasi ini begini kan memang saya nganggur. Saya tidak dapat kerjaan. Memang karena kami sebagai suami istri, dia pengen berangkat untuk saling menutupi kekurangan keluarga kami. Dan kami baik-baik saja. Dia juga saya izinin karena izin orang tuanya. Orang tuanya izinin, makanya waktu itu saya izinin. Kami seperti biasa, seperti awal kami kenal, kami udah punya anak, saya suruh dia berangkat. Yang saya kecewakan, dia balik dari sana itu berubah total. Di sana kerja berapa lama? 2 tahun? Kurang lebih 2 tahun. Dan dia baru balik itu kurang lebih 3 bulan ini. Kurang lebih seperti itu. Itu bikin saya marah, Mas. Iya, bisa dimengerti sih. Bantu dia, Mas, gitu. Selama ini kan dia nganggur gitu. Dia nggak ada Iya. penghasilannya. Jadi aku tuh bantu kamu. Ya oke, gini ya. Mudah-mudahan malam hari ini ketemu nih titik tengahnya. Jadi Mas Romi bisa tahu sebenarnya apa alasannya karena menuntut haknya sebagai suami. Dan Mbak Sarah juga bisa mengerti kenapa perubahan sikapnya dan mudah-mudahan bisa kembali lagi. Dulu kasar nggak? Dulu enggak, dia baik banget gitu. Tapi setelah aku pulang dari sana dia bener-bener berubah. Enggak aku Ya saya berubah karena saya tuntutan hak saya dong. Oke. Terus kamu nanya dulu dong gitu. Tapi Mas, kalau ada laki-laki gini ya, saya mau tanya Angelati. Kalau kamu punya pasangan yang nada bicara seperti ini atau kasar, itu apa yang akan kamu lakukan? Apapun alasannya ya. Iya pasti sedih lah, ngebatin. Karena sebenarnya pria itu harus disadari mereka pasti lebih kuat dari kita. Jadi harusnya lebih mengalah aja, padahal nggak akan kalah juga gitu. Jadi harusnya Mbak, lebih bijak. terus saya mengalah terus. Tiap hari saya mengalah terus gitu. Ya harusnya lebih mengalah dan mencari tahu kenapa istrinya berubah gitu. Kalau memang nggak ada jalan pintas atau istrinya juga nadanya tinggi, baru kita agak menekan gitu Nggak kan. bisa gitu Mbak, nggak bisa. Jadi begini Mbak, dia pulang dari sana, ajak ngobrol cuma sedikit diam. Bagaimana saya mau cari tahu permasalahannya gitu? Oke, baik. Ini pasti ada kaitannya nih apa yang terjadi di sana nih. Makanya nanti kita coba ungkap ya sebenarnya apa yang terjadi. Kami akan ajak Mbak Sarah untuk bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sarah, dengan tanggal lahir 28 September 1989, ia simpan sebuah rahasia ada di dalam dirinya. Entah kenapa, ia sulit untuk menggunakannya kepada orang-orang terdekatnya. Hal ini yang membuat energinya sangat panas sekali. Sebuah rasa bersalah di masa lalu telah menghancurkan kehidupannya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya
saya tadi dengar ribut-ribut itu apa ya? Saya sampai kepala saya agak-agak pening, pusing nggak sih? Tadi ada suara kenceng-kenceng tadi. Iya, betul. Apakah ini saya berhadapan dengan Mbak Sarah? Iya. Konfirmasi data dulu, tanggal 28 adalah tanggal lahir Anda. Iya. Dan bulan 9, 1989 dan nomor rumah 51. Oke, Mbak Sarah ini sebelumnya bekerja sebagai TKI. Ya, waktu itu diizinkan oleh sang suami berangkat di sana kerja di Taiwan. Selama kurang lebih 2 tahun, lalu begitu pulang, sudah 3 bulan terakhir ini pulang ke rumah gitu ya. Tapi selama 2 bulan, Mas Romi sebagai sang suami meminta haknya, tapi tidak dikasih, tidak dilayani. Hak kebutuhan ya, sebagai suami ya. Ya, tapi aku ada alasannya. Tidak dilayani oleh sang istri. Alasan apa sih? Alasannya apa tidak pernah dijelaskan dan Mas Romi ini menjadi kasar. Makanya datang ke Menembus Mata Batin sebenarnya Mbak Sarah ini ingin tahu sebenarnya kenapa sih berubah dan bisa nggak berubah lagi supaya tidak kasar. Sementara Mas Romi juga mudah-mudahan bisa tahu nih apa alasan sang istri tidak melayani dan memberikan hak sang suami. Gimana Roy? Ya, saya lagi analisa dulu ya. Berapa tahun? 2 tahun ya, Iya, di sana 2 ya. Boleh ceritain nggak di sana apa kerjanya sih? Aku kerja di pabrik gitu kan, karena mau bantu suami, karena suami benar-benar pengangguran, nggak ada penghasilan. Oke, Taiwannya Jadi- di sebelah mana? Di daerah Jadi aku di Taiwan di Taichung. Di Taichung. Iya. Oke, di sana sebagai Aku kerja di pabrik kayu. pabrik apa? Kayu. Oke, di sana yang Mbak kerjakan apa? Aku memilih-milih kayu yang bagus gitu dan yang retak dipisahin gitu. Oke, Mbak tinggal sendiri? Iya, saya sendiri di mes di situ. Tapi ada satu pekerja lain, tapi dia nggak tinggal di situ. Di mes itu berapa orang? Aku hanya sendiri saja kalau yang di mes itu. Oke. Oke, baik. Saya lagi menghitung rumus ya. Dan 28 hasilnya 10. Di sana terlihat tampaknya Mbak Sarah nggak bahagia ya. Iya, Mas. Angka 10 ini menunjukkan ketidakbahagiaan sang Sarah kerja di sana. Namun setelah terlihat lagi ada 1989, kemudian 9 dan 6 ada kamu itu disalahgunakan oleh seseorang. Iya, Mas. Jadi setiap dia kerja apapun atau apa dia melakukan sesuatu itu di bawah tekanan. Even mohon maaf banget ya, ini saya berdasarkan data ya dan saya menghitung ini semuanya. Tolong Mas, jelasin yang benar. Maksudnya seperti apa ini? Tapi saya digunakan mohon maaf. sama siapa gitu? Iya, sabar. Ini mungkin karena kaitannya dengan pekerjaan kali ya. Mohon maaf ya Mas, saya tidak suka suara tinggi dan suara... Mas, dia istri saya mau tahu nih. Iya, Gimana saya ya? tahu. Iya, istri Mas Romi, Anda. saya tahu ini istrinya. Tapi di sini Tapi kan Anda juga- kan tamu, tolong hargai tuan iya. rumahnya. Saya pusing kalau dengar suara besar. Oke. Jadi penderitaan batin di sana adalah tertekan karena majikannya menyalahgunakan dia sebagai seorang harus melayani apapun itu. Apa? Oke, tahan dulu Roy. Tahan dulu. Enggak, apa Tahan dulu. melayani? Apa maksudnya? Sebentar, ini melayani bisa dalam kaitannya pekerjaan. Saya yakin ini adalah istri yang baik. Sampai dia mau berangkat ke Taiwan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yang harusnya dipenuhi oleh sang suami loh. Ya tapi Mas, melayani apa dulu? Makanya jangan emosi dulu. Kita belum tahu melayani apa. Bisanya berkaitan dengan Oh, pekerjaan. ini berkaitan loh. Ya, Kenapa tahan dia dulu. balik dari sana nggak pernah melayani saya gitu? Sebentar, ini mungkin Ada beda alasannya, melayani pasti apa. Oke, ada. saya mau tanya, Mbak Sarah, ini menurut tim Menembus Mata Batin, kamu datang nggak cuma berdua? Ada Iya, siapa lagi? Ada bapak sama ibu. Bapak sama ibu kamu atau pasangan? Iya, Bapak ibu kamu? ibu. Kalau bisa dibilang kerjanya di pabrik, penderitaan batin di sana karena sendirian, terus nangis sendiri, melayani itu. Melayani apa Mas? Melayani apa ini? Enggak, kan bisa Oh, nggak bisa aja bisa. macam-macam. Dia balik dia tidak pernah melayani saya. Bukan, dia tidak pernah melayani saya. Yang tuan rumahnya di sini Bayu Oktara dan Roy Kiyoshi ya. Sabar dulu. Anda tidak berhak untuk teriak-teriak. Saya pesankan, kalau nggak Anda keluar. Mas, Tahan dulu, tahan dulu.
tenang dulu. Saya bisa mengerti kalau Anda emosi. Mas, saya suami loh. Saya ngerti. Tapi tolong tahan. Dia di luar sana saya nggak tahu melayani apa, saya belum tahu sama Tahan sekali. dulu. Saya perlu ingetin ini disaksikan oleh banyak sekali mata, ya. Jangan sampai Anda mempermalukan Anda sendiri. Permalukan gimana sih? Permalukan, saya di sini tidak permalukan kok. Saya selalu jaga kamu kok. Jaga cintamu. Ya, tahan Kita dulu ya. janjikan Ini bersama. ada orang tuanya loh. Ada orang tuanya. Tolong Diambil kursi. dihargai ya. Halo, selamat malam. Orang tuanya Mas Tante, Romi. Om. Silakan, selamat malam. Nama saya Roy Silakan. Silakan duduk. Angela TV. Di mana duduknya? Di sebelah sini. Oke, di sebelah sini ya. Saya ingin membimbing anak saya. Udah beberapa bulan ini saya ngelihat dia kelihatan sekali sedihnya. Tapi setiap kali kami tanya ya nggak menjawab, diam aja, pergi gitu aja. Oh, jadi Bapak juga mendukung Mbak Sarah datang ke sini karena mau tahu sebenarnya ada apa gitu ya. Kalau Ibu Sonya sendiri gimana, Bu? Ya, sama seperti apa yang dikatakan bapaknya. Karena saya sebagai ibunya sangat terpukul dengan keadaan putri saya seperti ini. Ada apa dengannya? Sering ribut-ribut. Orang-orang yang penting dalam hidup Mbak Sarah. Orang-orang yang sayang sekali sama Mbak Sarah. Ada orang tua dan suaminya. Sebenarnya apa sih alasan perubahan yang terjadi dalam hidup Mbak Sarah itu kenapa? Gini loh, Mas Roy. Aku tuh mau cerita gitu. Ya cerita, jujur Ya, silakan, semuanya. silakan Diam cerita. dulu. Di sana tuh aku Kita bukan nama Rocky, bener-bener kita nama tertekan gitu. Sampai rumah pun aku tertekan. Jadi aku di sana tuh sebenarnya aku mau jujur tapi takut. Jujur, tadi Mas udah ngomong ya bahwa ada sebuah. Sebentar, biar dia selesaiin dulu ceritanya, Mas Romi. Saya udah nggak sabar ya. Ya, sabar. Saya udah nggak sabar ini. Tolong Udah sabar. hampir kurang lebih 3 bulan. Sebagai suami juga nggak kuat loh. Lanjutkan. Silakan. Lanjutkan, Sarah. Ini depan mertua Anda loh. Ya, silakan. Oke, lalu kemudian pelan-pelan diceritain dari awal, Mbak. Lalu aku di sana tuh nggak bahagia banget gitu, tapi terpaksa. Aku terpaksa ngelakuin semuanya. Karena aku diancem. Aku di sama bos aku. Kamu diperkosa. Kamu diperkosa di sana. Ini anak saya. Ini anak saya. Oh, ternyata gitu ya. Sebentar, jangan ada kekerasan di sini. Jujur lah. Romi, sebentar dulu. Duduk. Ini korban. Ternyata kau diperkosa di sana, kau datang tidak ngomong, kau diam gitu. Lanjutkan.
Oh, ternyata gitu. Kamu tidak pernah jaga cinta saya. Kita udah pernah janji dulu. Orang tua juga lo ngomong terus. Aku terpaksa ngelakuin itu. Oh gitu, lakuin itu. Aku diancam mau dibunuh. Kau dengar? Diam kamu. Banyak TKW di sana. Sarah. Pasang. Sarah. Itu benar yang kamu ngomongkan itu? Aku diancam, Pak. Aku diancam mau dibunuh. Aku gimana dong, Pak? Siapa namanya dia? Kasih tahu, orangnya siapa? Dia sekarang saya. Dia bos aku. Enggak, ini saya sakit sekali, Mas. Saya ngerti. Saya sakit sekali. Saya ngerti, sebentar, sabar. Ternyata Siapa? Iya. Siapa? Temanmu atau atasanmu atau orang lain atau siapa? Iya, Pak, atasanku. Ah, jadi gitu ya. Sebentar, saya tanya. Udah lapor nggak ke pihak yang berwajib di sana? Aku nggak ada akses buat lapor atau gimana, karena aku nggak tahu nomornya. Dengarkan saya ya. Jadi saya merasakan penderitaan Sarah. Saya melihat lebih jauh lagi Sarah. Apa saya boleh bongkar ini? Dari tanggal lahirnya. Dari tanggal lahirnya semua dan nomor 289 saya melihat. Ini jangan teriak-teriak dulu ya, saya pusing loh. Ya, sabar, nanti ini tenang. palu bisa nyangkut loh. Tenang dulu ya. Oke. Saya juga marah, Mas. Iya, saya ngerti. Tapi tenang dulu. Kamu tuh harus ngertiin aku dong. Dengar dulu. Jadi Sarah di sini dia harus melayani bosnya dalam berhubungan intim. Kemudian bosnya. Diem dulu ya. Kemudian bosnya itu sebenarnya rada brengsek karena dia itu tidak setia dengan satu wanita. Dia berganti-ganti. Akhirnya muncul penyakit HPV. Virus papiloma manusia. Ya, Yang maafin munculnya- aku, Saya Ma. mohon maaf ya, Mbak Sarah. Ternyata ya. Sebentar. Dengar dulu. Ini masalah serius loh. Enggak, sorry Sarah. Saya harus ngomong ini karena angka-angkanya nunjukin. Tapi ini bukan kemauan aku, Tapi Maro. kamu kan, jujur saya boleh tanya ya. Ini waktu pada saat kamu buang urin, kamu juga merasakan sakit kan? Iya. Dan ada kutil, di sini ada tulisan kutil, gatal-gatal, dan sedikit perih, ya kan? Iya. Nah, itu penyebabnya kenapa Mbak Sarah tidak mau melayani suaminya si Aku takut. Romi. Jadi dia takut akan nularin dia. Aku Jadi gitu. Iya. Saya merasa Sarah memiliki sebuah rahasia yang besar. Ternyata selama ini Sarah sering dilecehkan saat bekerja sampai tertular penyakit dan butuh pengobatan. Jadi pengobatan ini harus segera dilakukan. More than 2 million people in Indonesia ini kena kanker serviks terakhirnya. Tuh, nggak mau kan misalnya istrinya jadi tidak kanker. dilanjutkan. Udah kanker serviks, kanker itu masuk penyebab kematian nomor 1 di Kamu dunia. kalau terlibat saya cerahin kamu. Ada malu. Aku minta maaf kalau aku salah. Tapi kan ini bukan kemauan aku. Kalau gitu kau minta maaf. Kalau sudah mau mati baru kau minta maaf sama saya. Ya. Gitu. Ini bukan mau aku, Mas. Maksudnya, ini boleh gak sih saya ngomong? Dengar dulu ya. Dengar dulu ya. Dengar dulu ya. Dengar dulu Mas Romi. Mbak Sarah nggak mau nularin penyakit HPV-nya ke Mas Romi. Iya, itu yang aku maksud, Mas Roy. Dia nggak berani cerita karena Mas, malu. saya malu dari awal. Kenapa kau tidak pulang? Kalau Dia begini dulu. kasar sama aku. Dengerin dulu. Mbak Sarah, waktu itu gimana sih kronologi ceritanya? Lagi di mana dan gimana bisa datang bosnya? Biar dia dengar. Setiap aku di mes itu, pasti dia malam-malam dia datang ke situ gitu, karena dia punya kuncinya. Terus kamu melayani aja gitu? Aku juga kaget, terus dia datang. Dia ngancam aku, dia mau ngebunuh aku kalau aku nggak mau. Nggak mau ngelayanin dia. Kau bohong itu, kau bohong. Romi, Terus? kamu pengangguran sudah lama. Kalau kamu tidak pengangguran, tidak mungkin ibu mengajukan kamu untuk bekerja di sana. Udah diperiksa belum di dokter? HPV.
aku nggak ngerti itu penyakit apa gitu. Berarti Tapi sekarang kamu harus Iya. periksa secepatnya. Yang paling penting adalah gimana mendapatkan pengobatan, penanganan medis supaya bisa sembuh, bisa pulih. Iya, iya. Dan Mas, ya Bapak Berarti saya mungkin bawa didampingi. rumah sakit anak saya. Iya. Sebagai suami ini mungkin Bapak Kamu juga tuh tahu ya, Iya, pasti dulu kita kecewa. janji apa? Iya, Hah? Setia sampai mati. Cuma saya sama kamu, ya. Tapi yang kamu lakukan itu lebih dari situ. Saya di sini 2 tahun. kamu ngertiin Dia nggak aku. mau. Kali Dia ini nggak aja mau. kamu ngertiin aku. Saya ini laki-laki, saya masih sehat saya. Saya mau tanya. Saya laki-laki normal, saya bisa lakukan apa aja di luar. Saya mau Tapi tanya. saya menjaga kamu. Saya mau tanya. Coba kalau kamu kerja, nggak mungkin aku pergi. Saya mau Ngapain tanya. aku pergi? Bapak Coba Ini loh, Enggak jadi ya? si Mbak Sarah ini ada semacam kayak kutil-kutil tersebut. Virus itu, kutil-kutilnya itu ada di daerah sensitivitas wanitanya. Nah, ini kalau misalnya tidak segera tanggap, HPV ini bisa jadi HIV ataupun kanker cervix. Parah ya. Nama parah. Bisa jadi kanker. Ada antibiotik juga minum dan injeksi yang harus terapi dan rutin. Makanya nih kalau punya laki, lu jangan main asal nuduh sembarangan juga. Mas, bukan saya nuduh. Saya dengar kayak gini, saya sakit banget. Iya, kami ngerti, dia paling sakit. Aku tuh lebih sakit, tau nggak? Ini yang paling penting adalah ini ini resikonya Mas. Sekarang saya tanya kamu ya, kamu jujur itu. Dia sudah jujur. Sudah berapa kali kamu sama dia? Dia diperkosa, Aduh, Mas. dia masih mikir ke situnya ya, bukan ke kesehatannya. Iya. Dia bukan ke penyakit istrinya gitu. Dia mikir malah cuma dibohongin, dihianatin. Bodoh kamu. Ini resikonya ya, Mas bisa melanjutin hidupnya. Dia nggak bisa. Ibu tutup mulut ibu juga ya. Sama keluarga aku. Ada orang tua, jangan kurang ajar. Duduk. Kau durhaka kamu. Kalau begini lebih kamu, saya tinggalin kamu. Saya cerain kamu. Kamu pergi aja kamu. Aku udah gak peduli. Kamu ngapain? Yang penting aku tuh sembuh. Bertahun-tahun kamu Kamu dengar saya. Dia resiko hidupnya loh. Nggak mau nularin kamu. Dia itu adalah korban perkosaan di Taiwan. Mas, kalau cuma sekali kalau tolak kan udah dong minta pulang. Kenapa sering kali begitu? Gini. Tapi kan biasanya Aku udah ada coba minta pulang, tapi nggak bisa. Ada prosedurnya. Nggak segampang itu. Dia nggak punya akses ke kedutaan. Kamu kenapa nggak punya akses ke kedutaan untuk keluar negeri? Kamu dengar ya? Aku nggak pegang HP. Tetangga kita juga sama, TKW di sana tadi tidak seperti itu. Sekarang yang penting kita cari solusinya. Nah, iya betul. Yang penting cari solusinya. Tambah parah. Yang penting cari solusinya. Pak, Duduk. Hargai orang tua. bodoh kamu cara berpikirnya kamu ya. Silakan duduk. Sudah Mas. Mas marah-marah juga tidak bisa membalikan keadaan. Enggak kan ini udah lewat. Enggak akan bisa muter lagi di Sekarang belakang. harus sama-sama cari solusi. Menyelamatkan ini nih. Menyelamatkan Si Mbak Sarah. Soalnya kalau ini cepet banget HPV. Jangan ngomong kayak gitu. Ini kan ada HPV. kamu tidak jaga Bagus. harga diri sama Bagus nggak dilayanin ya. Kalau misalnya dilayanin bisa pindah virus. Itu Mas, yang aku takutin. Gimana bayinya anak saya? Aku gak mau. Oh jadi gitu ya, bawa belain anak bawa di kalian. Ya bukan gitu. Tapi Anak saya udah baik ke kamu, semuanya kamu ngerti belakang. Baik apa? Saya tahu anak saya. Bapak Ibu. Kamu jaga ya mulut kamu itu. Saya udah jaga mulut saya jaga kamu selama ini. Kamu udah jangan kasar sama keluarga aku. Keluarin aja deh. Keluarin aja. Jangan sampai nyesel, jangan sampai nyesel. Keluarin aja, suruh tunggu lanjut, parkiran aja lah. Udah kalau Ini kalau nggak bisa Jadi mau tenang sini nyari solusi buat anak saya. keluar aja. Gua dengerin kamu. Kasar banget, Bu. Aku takut sama mereka. Bukan begitu, kamu tidak. Kamu tunggu di luar aja, Rami, kamu tunggu sini, Rami. Selanjutnya. Jangan malu-maluin. Mau keluar? Tunggu di luar aja. Mau keluar? Udah lanjut dulu biar saya tahu permasalahannya. Mau bisa lanjut, bisa tenang? Tenang, Bisa tenang, bisa tenang nggak? Saya kamu mati kamu. Bisa tenang, bisa tenang. Kalau tenang dulu, kalau nggak bisa keluar aja. Kamu diam, Romi. Kalau nggak bisa, keluar aja. Ini over 2 Saya million marah besar. Saya sudah jaga mas. Setiap tahun ya. Mas, saya jaga mas. Di sini Indonesia wanita banyak. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Ini ya. Dengerin dulu. Mas Soalnya Sarah nggak pakai mau- yang bisa dia ngerti. Hah?
pakai yang bisa dia ngerti deh kayaknya. Oke. Jadi setiap tahunnya banyak 2 juta manusia terkena Virus ini. virus papiloma seperti penyakit kulit pada wanita. Nah, Mbak Sarah nggak mau ngelayanin karena dia takut karena sayang sama kamu, nggak mau menular. Kalau ini didiemin aja, ini bisa kena kanker serviks atau mungkin bisa lebih parah HIV. Bisa HIV ini adalah nanti tentang sistem imun, bisa menyerang kemana aja. Biasanya pneumonia juga kena, ya segala macam seperti itulah. Intinya yang paling gampang dimengerti, si suami ini harus ngerti bahwa istrinya tuh sakit, solusi bukan penyebabnya. Lu udah kali sama dia, oh my god, kalau gue sih jadi lo Sekali aja virus ini langsung bisa menyebar kok. Tahu nggak Kalau kenapa sampai ini kali-kali. menyebar ke mbaknya? Karena sang laki-laki yang di Taiwan itu sering gonta-ganti pasangan. Bukan si Mbak Sarahnya jadi yang gonta-ganti. Iya, aku nggak pernah macem-macem kok, Iya, Mas Roy. Macam-macam tapi ditidurin terus. Itu bukan kemauan aku. Jadi yang gonta-ganti Bukan aku yang mau. itu adalah laki-laki Ngerti gak sih kamu tuh? Ini overlapping deh. Ya udah deh. Iya, jadi Mas, ya. Ini sekarang kondisinya. Mungkin Mas udah ngejaga nih, Mas Romi nih udah ngejaga semuanya dari perempuan lain, dari gangguan lain, udah ngejaga cintanya, Itu udah yang saya ngejaga bikin kecewa banget kehormatannya. itu. Ya saya yakin udah melepaskan, rela istrinya pergi 2 tahun. Begitu balik mendapatkan kenyataan seperti ini. Mas, saya tanya ini ya. Iya. Laki-laki siapa sih nahan sampai 2 tahun? Oh, saya pasti akan kecewa sekali. Saya nggak akan kuat. Mas tahu di sini banyak wanita banyak kan. Saya boleh ini aja, boleh saya. Betul. Iya, tapi kita sekarang yang dipikirkan itu udah terjadi. Waktu nggak bisa diulang lagi. Sekarang solusinya gimana? Iya, ini kenyataan yang harus diterima. Mas, ini kalau dia menghargai saya sebagai suami saya, dia sudah dilakukan begitu di sana. Dia datang dengan datang awal dia udah ngomong dong. Saya di sana begini, tapi kenapa dia diam? Kamu cinta sama dia toh? Kamu dikasih sama dia di sana. Saya yakin ya, kalau ngomong di rumah cuman berdua, habis digebukin nih pasti. Makanya aku takut sama dia. Di sini aja begini gitu. Justru malah datang dia kemari. Kasihan. Anak saya jadi kerja keluar negeri kan gara-gara kamu nggak ada penghasilan. Kamu pengangguran sudah lama. Iya, supaya kita tuh bahagia. Iya betul Pak, itu saya mengakui itu. Tapi dia sana jaga diri dong. Saya udah jaga diri, Mas. Dia jaga diri dong buat aku dong. Dia nggak berdaya. Bapak tahu di sini saya nakal nggak? Bapak Saya tidak pernah ada di sini. Bapak ibu saya ibu aja. Saya tidak terima. Sampai mati pun saya tetap bela anak saya. Udah saya bela anak gimana sih? Dia. Udah keluar aja. Udah. Tolong Mas Romi keluar aja dulu untuk menenangkan diri, tolong. Aduh, jantung aku. Saya merasa itu berat bagi saya untuk mempertahankan istri saya. Kenapa kamu nggak bisa memahami? Hah? Pasti susah, Pak. kamu, Romi. Ini Yang dia dengar dia. kamu sebenarnya datang dari awal dari sana. Kamu udah ngomong ke ibu, bapak biar jelaskan ke saya. Biar kita Aku cari. bingung ke bahasa. Aku Kenapa harus kamu gimana? diam? Bingung. Kurang lebih 2 bulan lebih. Pak, Mau ngomong takut. justru di Kamu sini. kasar banget kan? Hah? Di sini. Aku tahu kamu kasar. Makanya aku gak cerita. Oh gitu. Makanya aku mau. Oh gitu. Mas Jadi kamu Raffi yang menganggap denger mereka ini semuanya, sebagai Mas Roy. suamimu daripada aku. Gitu. Duduk. Hah? Kamu malu-maluin keluarga kita aja ya. Dulu malu-maluin. Jadi Suruh keluar dia, Pak. Jadi suami nggak punya penghasilan. Pak, jangan mau kerja terus ya Pak ya. Jangan usah Pak. Udah. Mendingan kamu pergi aja deh. Udah ya. Sekarang gini Sudah ya. gila kamu, Romi. Mas Romi. Ibu juga diam. Kamu lah Kamu begitu. yang diam, Mas. Om Roy, Jadi didikan saya mau tanya penyakit dia. ini, Nggak bisa. apa memang udah sering ditangani dokter-dokter Indonesia atau penyakit baru yang belum ada Enggak, ini obatnya? udah sering terjadi dan kan saya bilang tadi lebih dari 2 juta manusia di Indonesia terkena penyakit ini. Over 2 million people sudah kena Sudah terjangkit. sudah terjangkit penyakit ini. Gitu. Dan tenang aja. Ciri-cirinya kutil, lalu kemudian kena agak sedikit bau,
kemudian ada Gatal. kalau lagi sakit banget, lagi mau pipis tuh sakit banget. Itu infeksi. Kasihan loh, sebenarnya. istrinya ngalamin itu, dengar nggak tadi Roy bilang apa? Namanya ini Itu menderita sekali loh. virus papiloma manusia gitu loh. Over 2 million people in the world juga Curiga sama dia. Jadi Kalau pengobatannya ketularan suaminya, pengobatannya udah ada sebenarnya. tapi harus cepat ditangani Pak, karena bisa jadi ke kanker serviks. Sekarang gini ya, saya mau tanya, Mas Romi, ini disaksikan semuanya. 3 bulan sudah istrinya pulang ke Indonesia. Mas Romi sekarang kerjaannya apa? Pengangguran dia. Sudah punya pekerjaan? Masih nganggur, Mas. Masih nganggur? Lagi berusaha mencari kerjaan. Dari 2 tahun yang lalu? Iya. Gak ada yang mau nerima orang kayak dia, bisanya marah-marah doang. Iya, dia tuh Suruh kita nggak kasar. bisa. Bapak diam, saya lagi berusaha loh. Kamu berusaha Kamu apa? mengoreksi diri Udah, sendiri. biarin aja Pak, Bu, biarin aja Bu. Oke. Nggak tahu diri dia Ya udah itu, sekarang Mas. gini ya. Berarti sekarang gini, Mas Romi, ini ada istrinya yang sakit. Daripada nyalahin terus, biarkan istrinya fokus ke pengobatan. Mas Romi fokus untuk cari pekerjaan. Nah, itu. Iya kan? Ganti. Enggak. Saya merasa kecewa banget. Gak mau cari Dia pekerjaan. sebenarnya kalau menghargai saya, dia pulang, dia udah jujur ke saya biar kita cari solusi. Iya. Tapi ini dia diam. Tapi aku takut sama kamu. Kamu tuh kasar banget, Mas. Masnya nggak Kamu ngerti. salah loh. Enggak. Kalau proses Nggak dewasa. pulang itu tuh nggak bisa langsung, harus ada kontraknya juga. Iya. Ada ininya Iya, surat Mas dan Roy. Gak bisa segampang itu langsung Iya. pulang. Mas, ini 2 bulan yang lalu kenapa dia tidak ngomong? ada agen yang 2 ngurusin. bulan yang lalu. Karena masnya kasar, emosian. Kalau Iya. ngomong Iya. bisa jadi masnya nyekek. Depan orang-orang aja Depan begitu orang-orang. tadi. Ya, emosinya Gimana tinggi. kalau cuma berdua coba? Kalau kenapa Mas bisa masalah sama hukum? Hanya cara milih di tempat ini Mbak, baru ngomong. ini istri saya. Iya, Tahu. makanya Mas sabar. Saya- Kalau Mas orangnya sabar, pasti istri bisa ngomong baik-baik Ya juga. udah, sekarang gini deh ya. Ini kan sekarang Mas Romi udah tahu kondisinya seperti ini. Istrinya sakit dan kenapa tidak memberikan dan tidak melayani Mas Romi sebagai suami karena tidak mau menularkan virus yang dia dapat di sana. Ya. Nah, sekarang apa langkah ke depannya Mas Romi mau ngapain? Mau ngapain kamu? Daripada emosi-emosi, Nah. sekarang coba saya mau tahu, kita mau tahu semuanya di Ya, sini. Selama ini Apa yang ngasih rencananya? makan anak saya. Yang jelas dari awal sudah dijelaskan bahwa dia itu telah menyakiti aku dengan cinta saya. Tapi kan aku nggak sengaja, Apa Mas. terus? Terus apa? Saya telah menjaga kamu selama ini, saya tidak aneh-aneh di sini. Walaupun di sana kamu kerja, saya menghargai kamu. Tapi Mas Romi tahu kalau Mbak Sari ini nggak menginginkan itu, tahu ya? Kalau dia Karena- terpaksa, Karena gini Mas, selama kami dua kenal sampai nikah, dia tidak pernah aneh-aneh. iya, apalagi selama ini nggak pernah aneh-aneh. Berarti kan udah tahu istri Anda seperti apa Karena cuma sebenarnya. karena saya tidak kerja, dia pergi ke sana bebas begitu sama bos-bosnya gitu. Aku nggak bebas Dia nggak dibayar. mau. Dia kan dibayangin sama aku, Mas. Nggak bisa. Tadi nggak dengar. Oke, Nggak connect. ya udah sekarang gini, daripada nyalahin terus ya. Sekarang rencananya ke depan mau ngapain? Saya kayaknya Gimana? pengen cerai. Pengen cerai ya. Baik. Nah, mudah-mudahan itu bukan solusi ya. Mudah-mudahan itu langkah itu bukan solusi yang diambil, tapi itu harus dipikirin lagi. Kecewa sama dia. Iya, saya ngerti kalau kecewa. Ya. Tapi sebagai Pertama anak kami masih kecil itu, Nah. saya itu kadang-kadang tuh itu dia, apalagi anak masih kecil, ibunya sekarang sakit. Sebagai suami, menurut saya justru harus ada di situ menjadi orang yang paling diandelin dong. Iya, aku bantu Bukan malah dia. nyalahin. itu nggak pernah jaga. Ini ujian buat keluarga Mas Romi loh. Iya. Oke, sekarang Sarah rencananya ke depan apa? Aku kalau dia nggak berubah, aku mau mendingan nggak usah sama dia. Aku mau sembuh. Oke, buat sembuh apa ya, yang rencananya mau ngapain? Aku mau berobat. Aku mau minum obat apapun itu. Yang penting aku sembuh. Oke, Kamu tuh jahat tau nggak? udah ya. Sarah pengen sembuh ya, Sarah ya. Romi nggak mikir kalau seandainya Pak, diam, saya itu nggak kuat lagi seandainya saya. itu kamu Dengerin punya dulu, pekerjaan, dengerin dulu. punya penghasilan, nggak akan terjadi nih. Iya, Nggak Pak. perlu dia berpertanyaan. Bapak jangan nyalahin dulu, jangan nyalahin juga. Ini yang udah ya. Ini perlu support juga buat Mas Rominya. Ya, pasti berat. Tapi Mas Romi sebagai seorang suami justru di sini harus jadi orang yang paling kuat sih. Harus yang bisa kasih support
dan bisa jadi pegangan, jadi andalan. Tapi Mas, jujur ini beda gitu. Ya oke, ini beda, ini nggak gampang. Beda. Ya tapi semuanya butuh waktu untuk Kalau diproses, cuma ya. kasar di sana nggak apa-apa. Oke. Tapi ini sampai sering kali begitu. Bagaimana dia cakap perasaan saya? Baik, saya rasa supaya mencegah ada korban lain perlu juga dilaporin. Ya. Ke Iya pihak Mas, yang kalau mungkin dia ada di lebih sana. kasar dari aku, gak bakal laporin kamu tau gak Mas? Bukan di sana, ya di sana. Iya. Takutnya ada korban-korban lagi, orang Indonesia lagi yang kena ya. Itu bisa diurus, Aku bisa bingung gak diurus ada kok. bukti, Bu. Lalu gimana? Ada bukti itu. Ditidurin kamu terus nggak ada bukti kamu. Ya udah gini ya. Ini udah selesai sampai sini. Roy, ada yang mau disampaikan? Oke, saya tutup kasus ini ya. Silakan. Dengan demikian kasus ini saya tutup dan saya ingin mencari dokter yang tepat untuk antibiotik, suntik dan penanganan medis yang tepat demi menyelamatkan Sarah. Kasus ditutup. Oke, terima kasih. Makasih Mas Roy, makasih Mas Roy. Mbaknya diajak dulu sama ibu Iya, bapaknya. kami bawa ke Boleh rumah sakit sekarang. langsung dibawa ke rumah sakit itu lebih baik lagi. Mas Romi perlu didampingin. Bang Oji tolong ditemenin keluar Bapak. Iya, terima kasih. Cepat sembuh ya Mbak ya. Cepat sembuh ya. Terima kasih. Tolong jaga. Bang Sofian, ini jangan sampai ketemu dulu. Makasih Mas Roy. Makasih Mas Roy. Oke. Aduh. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Dini dan Sarah. Tadi Dini ternyata sang suami yang dilaporkan menjadi partisipan juga malam hari ini. Dan Jimmy juga mendaftar untuk mencari solusi sebenarnya. Nah, hari ini tadi kita melihat bagaimana Dini, Jimmy, dan Julie terlibat cinta segitiga dan Jimmy sebagai laki-laki belum bisa menunjukkan ketegasannya. Sementara Sarah datang ke sini untuk mencari solusi karena suaminya yang kasar, karena mungkin tidak mendapatkan haknya sebagai seorang suami, dan itu dikarenakan Sarah mengalami hal yang sangat menyakitkan saat menjadi tenaga kerja Indonesia dan pulang ke Indonesia ada virus yang nempel di badannya dan itu dia tidak mau tularin ke sang suami. Gimana tanggapan kamu, Dini dan Sarah, Roy? Kalau Dini, saya berharap Dini bisa cari laki-laki yang lebih tepat lah buat dia, karena kan suaminya juga nggak tegas, disuruh pilih Dini atau si Julie malah nggak bisa mikir. Betul. Kalau saya sangat simpatik sekali sama Sarah. Sarah justru nggak mau nularin, lakinya malah nggak ngerti. Orang gitu ya. Semoga Angelati. semuanya bisa dapat yang lebih baik lah. Baik, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Thank you, Batin. Angelati. Sukses untuk semua karir dan rencana baiknya ya. Terima kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahan yang malam hari ini. Pemirsa, saat kita bisa menerima sebuah kenyataan pahit dengan ikhlas, niscaya Yang Maha Kuasa akan menciptakan masa depan yang jauh lebih baik dalam hidup kita. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.